Tarekat Naqsyabandiyah atau Naqsybandiyah adalah salah satu tarekat sufi terbesar dan paling berpengaruh di dunia Islam. Berikut penjelasan tentang awal mula berdirinya tarekat ini, asal-usul dan awal mula. Tarekat Naqsyabandiyah berasal dari Asia Tengah, tepatnya di wilayah Bukhara, sekarang termasuk Uzbekistan, sekitar abad ke-14 Masehi. Pendiri resminya adalah Khawajah Bahauddin Naqsyaband al-Bukhari, wafat 1379 Masehi, 791 Hijriah. Beliau lahir di desa Qasr al-Arifan dekat Bukhara. Nama Naqsyaband sendiri berarti ukiran di hati, menggambarkan konsep zikir yang tertanam kuat dalam hati seorang salik, penempuh jalan spiritual. Garis silsilah dan pengaruh awal. Tarekat ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan berkembang dari tarekat-tarekat sebelumnya, khususnya tarekat Khwajagan, tarekat para khawajah, guru sufi di Asia Tengah, dan pengaruh dari Abdul Khaliq al-Ghujdawani, abad ke-12 Masehi, yang dikenal sebagai peletak dasar spiritual Naqsyabandiyah. Bahauddin Naqsyaband dianggap melanjutkan dan menyempurnakan ajaran al-Ghujdawani. Karena itu, sebagian sejarawan menyebut tarekat ini sebagai kelanjutan dari Jalaliyah Khwajagan. Ciri khas tarekat Naqsyabandiyah, wada', zikir khafi, zikir dalam hati, tanpa suara, dengan penghayatan batin yang mendalam. Suluk tanpa khalwat, murid tetap berzikir sambil hidup di tengah masyarakat, tidak harus menyepi. 3. Kedisiplinan tinggi dalam syariat, menekankan kesesuaian antara tasawuf dan hukum Islam, syariat. 4. Silsilah rohani, sanad, bersambung hingga kepada Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan Ali bin Abi Thalib, seperti pada banyak tarekat lain. Penyebaran. Dari Bukhara, tarekat ini menyebar luas ke India melalui Khawajah Baqibillah dan Ahmad Sirhindi, Turki dan wilayah Utsmani, Kurdistan dan Kaukasus, Asia Selatan dan Tenggara, termasuk Indonesia sekitar abad ke-19 Masehi. Perkembangan tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. 1. Awal masuk ke Nusantara. Tarekat Naqsyabandiyah mulai masuk ke Nusantara, Indonesia, sekitar abad ke-17 hingga ke-19 Masehi, dibawa oleh ulama-ulama yang belajar di Makkah dan India. Pada masa itu, banyak ulama dari Sumatera dan Jawa yang menuntut ilmu di Makkah, tempat berbagai tarekat sufi berkembang. Mereka kemudian kembali ke tanah air membawa ajaran tarekat Naqsyabandiyah. 2. Pusat awal penyebaran. Tarekat ini mula-mula berkembang di Sumatera, terutama di wilayah Sumatera Barat, Minangkabau, Sumatera Utara, Langkat, Padang Sidimpuan, dan Riau, Aceh. Kemudian menyebar ke Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. 3. Tokoh-tokoh penyebar di Indonesia. Beberapa tokoh penting dalam penyebaran Naqsyabandiyah di Indonesia antara lain Syekh Ismail Al-Minangkabawi 1778, Lasapis 44, Masehi ulama Minangkabau yang menuntut ilmu di Makkah dan berguru kepada Syekh Abdullah Arif dan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Beliau adalah pionir utama Naqsyabandiyah di Nusantara, khususnya di Sumatera Barat, mendirikan banyak surau, pesantren tradisional, dan mengajarkan zikir Naqsyabandiyah kepada murid-muridnya. Syekh Abdul Wahab Rokan 1896 Masehi, salah satu tokoh terbesar tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia, mendirikan Suluk Babu Salam di Langkat, Sumatera Utara, yang menjadi pusat tarekat Naqsyabandiyah terbesar di Asia Tenggara. Memiliki ratusan murid dari seluruh Nusantara, Malaysia, dan Thailand, dikenal sebagai ulama karismatik yang memadukan tasawuf dan perjuangan sosial. Syekh Ahmad Khatib Sambas, wafat 1875 Masehi. Ulama asal Sambas, Kalimantan Barat, meskipun lebih dikenal sebagai pendiri tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, beliau berperan penting dalam menggabungkan ajaran Naqsyabandiyah dengan Qadiriyah, menjadikannya lebih dikenal luas di Nusantara. 4. Ciri tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Zikir khafi dalam hati tetap menjadi ciri khas utama. Kegiatan suluk, pengasingan diri sementara untuk berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, dilakukan secara rutin di surau-surau dan pesantren. Tarekat ini banyak melahirkan ulama pejuang dan pendidik yang berperan dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda dan penyebaran Islam di pedalaman. 5. Pengaruh dan peran sosial. Hingga kini,
Tarekat Naqsyabandiyah masih hidup dan aktif di Indonesia, terutama di Sumatera Barat, Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Sumatera Utara, Langkat, Babu Salam, Medan, Riau, Aceh, sebagian wilayah Jawa Barat, dan Kalimantan. Tarekat ini juga berperan dalam pendidikan Islam, pesantren dan suluk, pembinaan akhlak masyarakat, dan gerakan moral dan spiritual umat Islam. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang dunia Islam, sejarah hidup orang-orang soleh, dan kisah-kisah yang syarat akan hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.